Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Maulana, Prodi Administrasi Bisnis Internasional semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik penyajian presentasi ilmiah yang efektif dalam menggunakan media elektronik. Langsung saja menuju ke pendahuluan. Pertemuan ilmiah merupakan suatu cara yang paling efektif dalam berkomunikasi, edukasi, dan saling berbagi informasi terbaru di antara profesional. Setelah mengikuti berbagai pertemuan maupun kongres ilmiah, biasanya seorang pembicara dalam pertemuan ilmiah menyadari adanya kekurangan dalam menyampaikan informasi maupun karya ilmiah, baik dalam bentuk penelitian, telah pustaka, maupun suatu studi kasus. Dalam materi ini akan dibahas tentang bagaimana mempersiapkan materi presentasi dengan bantuan PowerPoint, serta teknik menggunakan media untuk menyampaikan presentasi secara efektif dan menarik. Langsung saja kita ke materi 1 tentang tinjauan pustaka. Proses awal dalam pembuatan suatu presentasi ilmiah hampir sama dengan proses pembuatan film. Seorang pembicara harus mampu menyatukan beberapa elemen yang berbeda sehingga menjadi suatu cerita yang menarik. Dan ini sama dengan kegiatan seorang pembicara dalam mempersiapkan materi presentasinya untuk menghasilkan presentasi yang efektif, komunikatif, dan menarik. Lalu, persiapan materi presentasi. Suatu presentasi ilmiah yang baik adalah presentasi yang terdiri dari isi, desain, dan cara penyampaian materi presentasi. Isi adalah informasi aktual yang dipersiapkan untuk dipresentasikan. Sedangkan desain merupakan susunan materi presentasi yang aktual, berupa slide yang berisi teks, gambar, dan grafik, dan suara. Langsung ke materi 2, penempatan teks dalam slide. Komposisi suatu media presentasi hendaknya sederhana, jelas, dan mudah terbaca. Penempatan judul menentukan kemudahan bagi hadirin untuk membaca dan menghasilkan tampilan yang menarik. Dianjurkan untuk menempatkan judul teks pada daerah 1/6 dari tepi atas slide, agar masih ada ruang untuk penempatan teks, subjudul, dan gambar atau grafik. Judul yang ditempatkan pada 1/6 dari tepi bawah slide akan menyebabkan teks menjadi tumpang tindih dan kekurangan tempat untuk menempatkan gambar atau grafik. Beberapa ahli media menyarankan agar menggunakan bentuk bullet untuk menuliskan teks daripada menggunakan kalimat yang panjang. Jarak yang dianjurkan antara baris tiap bullet adalah 2 spasi. Langsung ke materi 3, pemilihan warna. Warna dapat meningkatkan daya tarik suatu presentasi ilmiah dan menentukan tampilan slide yang menarik. Namun, bila mana melakukan kesalahan dalam pemilihan warna suatu presentasi, maka akan menyebabkan kelelahan mata sehingga hadirin tidak akan memberi perhatian yang terfokus pada presentasi. Kemudian ilustrasi. Ilustrasi juga merupakan bagian penting dalam presentasi ilmiah. Foto, tabel, gambar, dan clip art merupakan contoh ilustrasi yang dapat digunakan untuk memperjelas informasi dalam suatu presentasi ilmiah. Dalam presentasi ilmiah dengan menggunakan teknologi digital, penempatan foto atau gambar di slide merupakan titik lemah. Oleh karena berkaitan dengan kualitas foto atau gambar maupun kualitas peralatan yang digunakan untuk memproyeksikan gambar atau foto dalam slide. Selanjutnya, materi keempat, yaitu bentuk dan ukuran huruf. Pemilihan bentuk huruf dalam media presentasi jangan lebih dari 3, yaitu untuk judul, 1 untuk teks berikutnya, dan 1 lagi untuk teks individual dalam satu slide. Jangan menggunakan bentuk teks yang dimiringkan atau menggunakan teks yang terlalu artistik seperti huruf Jerman. Oleh karena bentuk huruf ini sangat sulit terbaca, ukuran teks yang dipilih juga mempengaruhi desain. Agar hadirin yang berada 10 meter dari layar masih dapat membaca tulisan dalam slide dengan jelas, maka biasanya digunakan ukuran teks minimal 24 poin
Ukuran bervariasi untuk judul, teks dalam subjudul, bila mana menggunakan bantuan PowerPoint untuk mendesain materi presentasi. Biasanya ukuran sudah standar default. Untuk judul umumnya 44 poin, subjudul 36 poin, dan teks berikutnya lebih kecil. Minimal sampai 24 poin, tetapi jangan lebih kecil juga dari 24 poin. Ya, selanjutnya kita langsung ke materi 5 tentang tampilan slide. Untuk tampilan slide dalam layar, saat mulai mendesain media presentasi dianjurkan untuk memilih format landscape, yaitu horizontal, daripada format portrait, yaitu vertikal. Karena format landscape lebih menggunakan untuk menempatkan teks dan gambar sesuai ketentuan, karena ruangnya lebih luas. Sedangkan format portrait menyebabkan ruang menyempit sehingga tidak dapat memenuhi ukuran teks dan penempatan gambar dengan leluasa. Suara dan animasi. Animasi dapat digunakan untuk membuat perhatian hadirin terfokus pada topik yang perlu penekanan tertentu. Animasi dianjurkan hanya 2 bentuk, yaitu dalam satu slide custom animation dan dari satu slide ke slide berikutnya slide transition. Terlalu banyak menampilkan animasi selain memperlambat tempo presentasi juga sangat mengganggu konsentrasi hadirin. Lalu kemudian materi 6. Teknik penyajian materi. Dalam penyajian materi presentasi, setiap orang pasti akan merasakan demam panggung atau gugup menghadapi hadirin, tak terkecuali seorang profesional sekalipun. Gugup atau demam panggung merupakan kondisi wajar untuk setiap orang, terutama bagi yang baru pertama kali menghadapi hadirin. Perasaan gugup ini timbul karena seseorang merasa harus tampil sesempurna mungkin, mencoba melakukan presentasi sebaik mungkin dalam waktu yang begitu singkat, tidak percaya diri, atau karena takut. Lalu kesimpulannya, merancang suatu presentasi ilmiah tidaklah terlalu sukar karena mudah dipelajari. Namun bagaimana menyajikannya secara efektif menuntut kemampuan motorika, bakat, dan minat seseorang pembicara untuk mendapat mengintegrasikan desain dan isi materi menjadi suatu kegiatan presentasi ilmiah yang menarik. Dalam mendesain materi presentasi dengan bantuan program PowerPoint, semua elemen yang mendukung presentasi merupakan perpaduan teks, animasi, dan suara, serta pemilihan komposisi warna turut berpengaruh terhadap efektivitas suatu presentasi ilmiah. Desain teks dalam slide yang menggunakan terlalu banyak efek italik atau dimiringkan membuat hadirin sukar untuk membaca dengan cepat. Lalu kita ke penutup. Kita telah sampai di bagian akhir presentasi. Selama presentasi telah membahas tentang bagaimana mempersiapkan materi presentasi dengan bantuan PowerPoint serta teknik menggunakan media untuk menyampaikan presentasi. Presentasi ilmiah dengan bantuan media elektronik mempunyai banyak keuntungan, terutama dalam mendesain presentasi yang menarik, efektif, dan komunikatif. Akan tetapi, bila tidak ada didesain dengan cermat dan sesuai ketentuan, maka akan terjadi kegagalan dalam membangun komunikasi yang efektif antara pembicara dengan hadirin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.